Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan. Meskipun dari tadi siang hujan turun lebat sampai menjelang maghrib, tapi alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan, bisa jalan dari rumah langsung ke masjid, atau dari rumah mampir ke warung, mampir ke rumah teman, ajak temennya terus berangkat ke masjid. Alhamdulillah. Tujuannya ngapain? Tujuannya mengaji. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kemarin kita sudah berkutik ya, membahas mengenai kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam sampai kelahirannya Nabi Ismail, lalu Nabi Ishak. Sekarang pada malam hari ini kita akan sedikit mengulas tentang Nabi Lut alaihi. Siapa asalnya? Nabi Lut. Huruf hijaiyahnya lam, waw, apa tak? Lut. Ya, lam, waw, Anak-anakku yang soleh dan solehah, Nabi Lut alaihissalam ternyata masih familinya, masih keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut bin Haran bin Azar ya. Jadi Nabi Lut itu masih satu keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari jalur siapa? Dari jalur bapaknya ya. Jadi Nabi Ibrahim itu punya 3 saudara ya. Nabi Ibrahim 3 bersaudara. Nabi Ibrahim, lalu ada saudara yang namanya Haran, ada lagi saudara yang namanya Nahur ya. Nah, Nabi Lut ini adalah anak dari Haran. Jadi ayahnya Nabi Lut siapa namanya? Haran. Ayah Nabi Lut siapa namanya? Haran. Haran masih adiknya Nabi Ibrahim alaihis. Berarti Nabi Lut siapanya Nabi Ibrahim? Kok anaknya? Nabi Lut nama ayahnya Haran. Haran adiknya Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Lut siapanya Nabi Ibrahim? Kok cucu? Ya Pak Nasoleh? Keponakan. Masa bisa orang tua langsung cucu ya? Keponakan Nabi Ibrahim alaihis. Tadi siapa nama ayahnya? Haran. Nama ayahnya Haran siapa? Nama ayah Nabi Ibrahim siapa? Ada yang masih ingat? Nama ayahnya Nabi Ibrahim ada yang masih ingat? Azar. Jadi Nabi Ibrahim lalu Haran ya, nama ayahnya sama yaitu Azar. Oke, kita mulai dengan Nabi Lut. Ternyata adalah keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pada masa kecil hingga dewasa, Nabi Lut sebelum diangkat menjadi nabi ini dekat sama Nabi Ibrahim alaihissalam karena masih satu keluarga. Anak soleh. Nabi Lut perkiraan tahunnya itu beliau dari kira-kira 1950 sampai 1870 sebelum Masehi ya. Kurang lebih 80 tahun. Pada usia berapa Nabi Lut diutus? Nabi Lut diutus menjadi nabi pada usianya yang ke-30. Jadi Nabi Lut di usia 30 diangkat menjadi seorang nabi ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang ditugaskan kepada siapa?
Nabi Lut ditugaskan kepada kaum Sadum dan kaum Amurah. Apa namanya? Kaum Sadum. Ya, ana saleh. Nabi Lut diutus kepada kaum Sadum, apa? Sadum, ulangi. Sadum dan kaum Amurah. Ya. Kaum Sadum termasuk ya orang-orang yang sering berbuat keburukan. Ya, satu kaum suka sekali melakukan keburukan. Bagaimana sosok Nabi Lut alaihissalam? Nabi Lut alaihissalam dikenal sebagai orang yang tegas, ya, tegas dan keras kalau masalah kebenaran. Nabi Lut alaihissalam termasuk dikenal orang yang tegas, ya, tegas dan keras. Artinya kalau untuk kebaikan, kalau untuk agama Allah, Nabi Lut tidak takut sedikit pun siapa aja dilawan. Kalau bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya anak saleh dan salehah. Ya. Jadi tadi poin pertamanya Nabi Lut masih keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu ketika Nabi Lut diutus menjadi seorang nabi, Allah mengirim Nabi Lut kepada kaum Sadum dan kaum Amurah. Ya. Melalui apa? Melalui perbincangannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim memerintahkan Nabi Lut untuk hijrah, pindah mana? Ke daerah apa namanya? kaum Sadum. Ya, jadi Nabi Lut pergi ke kaum Sadum atas perintah dan izin dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika sampai di daerah kaum Sadum, Nabi Lut menyaksikan bahwa mereka orang-orang yang sangat zalim. Kaum Sadum itu orang-orang yang sangat zalim. Keseharian yang mereka melakukan keburukan. Ya. Ada yang merampok, ada yang melakukan kemungkaran lain yang mencuri dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan oleh semua kaum Sadum. Jadi mayoritas dan hampir keseluruhan kaum Sadum itu, misalkan si A yang habis merampok di rumah si B, besoknya B balik lagi merampok di rumahnya, begitu aja. Jadi satu kaum itu senangannya berbuat keburukan, rampok sana, rampok sini dan lain sebagainya. Sampai pada salah satu kemungkaran yang sudah tidak bisa dimaklumi lagi atau tidak bisa dimaafkan lagi, ada yang namanya kaum Sadum ini melakukan penyelewengan seksual, ya, atau istilahnya adalah menyukai sesama jenis. Nauzubillah min dzalik. Ya. Istilahnya homoseksual, laki-laki suka kepada laki-laki. Nauzubillah min dzalik. Nah, ternyata kisahnya Nabi Lut ini masih nyambung sama kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mulai dengan ketika Nabi Lut sampai kepada kaum Sadum, Nabi Lut pun mengajak kepada kaum Sadum untuk bertobat dari perbuatannya yang keji, ya, bertobat dari perbuatannya yang suka melakukan keburukan, yang merampok, yang mencuri, berzina, lalu homoseksual dan lain sebagainya. Nabi Lut mengajak mereka untuk bertaubat dan masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa jawaban dari mereka? Justru mereka menganggap Nabi Lut adalah orang yang aneh. Ya. Mereka berkata, wahai Lut, udah kamu diam aja, jangan banyak omong. Nanti kalau gitu kamu akan kami usir dari negeri kami. Ya.
Kata siapa? Kata kaumnya, kaum Sadam. Nabi Lut tadi mengajarkan kepada mereka untuk berhenti melakukan kemungkaran. Apa kata Nabi Lut? Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan seseorang sebelum kamu? Sungguh kamu telah melakukan perbuatan yang sangat keji dan melampaui batas. Ya. Kaum Sadum mereka menjawab, wahai Lut, ya, disuruh diem. Kalau kamu banyak ngomong, nanti kamu akan diusir oleh kaum Sadum. Menghadapi kaum Sadum yang begitu kuatnya, begitu kerasnya, Nabi Lut sama sekali tidak gentar. Kalau Nabi Lut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita menyambung dengan kisah Nabi Ibrahim kemarin. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum kelahiran Nabi Ishak didatangi oleh malaikat yang ingin memberikan informasi bahwa Nabi Ibrahim sebentar lagi akan diberikan seorang anak dari istrinya yang bernama, siapa nama ibunya Nabi Ishak siapa? Siti Hajar. Ternyata malaikat yang bertamu kepada Nabi Ibrahim itu ada 3. Ya, 3 orang malaikat. Siapa aja? Ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, sama malaikat Israfil. Siapa aja malaikatnya? Jibril, Mikail, Israfil. 3 orang malaikat bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu malaikat sudah mengubah wajahnya, fisiknya menjadi seperti manusia yang sangat tampan. Bertamu kepada rumahnya Nabi Ibrahim, berbincang, kasih kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan mendapatkan seorang anak. Lalu Nabi Ibrahim berkata, ya, kamu ini siapa? Gitu ya. Karena Nabi Ibrahim sudah curiga ketika dikasih makanan sama sekali tidak disentuh. Apa kata para malaikat? Tidak usah takut wahai Nabi, sesungguhnya kami diutus kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Jadi ternyata setelah menghadapi dan mencoba berdakwah, mengajak kaum Sadam untuk bertaubat, kaum Sadam begitu keras, ya, sama sekali tidak mau mendengarkan ajaran Nabi Lut alaihissalam. Lalu Nabi Lut pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kebenarannya, ya, bahwa orang-orang yang sudah zalim, melakukan kemungkaran, melakukan perbuatan keji, ya, akan diberikan hukuman berupa azab. Setelah berbincang dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, 3 malaikat tadi, Jibril, Mikail, Israfil pun berangkat kemana? Ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Bertemulah mereka kepada Nabi Lut alaihissalam. Ya. Tadi 3 malaikat Jibril, Mikail, Israfil sudah berubah bentuknya menjadi laki-laki yang sangat tampan. Kaum Sadum melihat bahwa kediaman Nabi Lut kedatangan orang yang sangat tampan, 3 orang yang sangat tampan. Tadi yang sudah saya bilang, kaum Nabi Lut atau kaum Sadum dia penyuka laki-laki, maka mereka pun tertarik, berbondong-bondong mereka datang menghampiri kediamannya Nabi Lut alaihissalam. Lalu apa kata Nabi Lut alaihissalam? Jangan ganggu, ini tamu saya. Bahkan di riwayat lain mengatakan ketika mereka berbondong-bondong menghampiri rumahnya Nabi Lut alaihissalam, salah satu malaikat keluar lalu menggampar orang-orang yang menghampiri rumahnya Nabi Lut alaihissalam sampai mereka buta atau tidak bisa melihat. Lalu berbincanglah Nabi Lut alaihissalam dengan para malaikat. Ya.
Nabi alaihissalam berbincang kepada malaikat. Apa kata Nabi alaihissalam? Nabi mengatakan, sungguh kami tidak mengenal kalian. Kalian ini siapa? Saya nggak kenal sama kamu, wahai para tamu. Ya. Coba kenalkan dirimu, kamu siapa? Lalu para malaikat menjawab, sebenarnya kami datang kepadamu membawa azab yang selalu kamu doakan. Jadi di sini menunjukkan bahwa mereka memperkenalkan dirinya, kami ini malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan azab kepada kaum Sadum. Lalu berbincanglah terus Nabi Lut alaihissalam dengan para malaikat yang intinya adalah para malaikat memberikan isyarat, memberikan informasi kepada Nabi Lut alaihissalam bahwa kaum Sadum sebentar lagi akan diberikan azab. Cepat ya Nabi Lut, engkau cepatlah engkau pergi bersama pengikutmu, tinggalkan kota ini, tinggalkan negeri ini. Jadi setelah bertemu kepada Nabi Ibrahim, malaikat yang tiga tadi, Jibril, Mikail, siapa lagi? Jibril, Mikail, Israfil datang bertamu ke rumah Nabi Lut, ngasih tahu kami ini utusan dari Allah untuk memberikan azab kepada kaum Sadum. Ya udah Nabi Lut, ya Allah perintahkan kamu untuk segera pergi supaya tidak kena ya azab yang Allah berikan kepada kaum Sadum. Kapan? Kata Nabi SAW, malaikat menjawab, azab itu akan turun ketika matahari terbit. Berarti kira-kira perkiraan waktunya setelah waktu subuh atau waktu subuh lah. Waktu subuh menjelang menjelang matahari terbit. Nabi SAW menyaksikan, oh sekarang udah tengah malam nih, ya, kira-kira udah jam 1 atau jam 2. Berarti harus segera pergi. Ya. Maka Nabi Lut mempersiapkan dirinya dan para pengikutnya. Sebelum pergi Nabi Lut, malaikat tadi mau memberikan arahan. Wahai Nabi alaihissalam, engkau dan para pengikutmu segera pergi. Terus saja jalan. Apapun yang terjadi, apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu rasakan, jangan pernah menoleh ke belakang. Jadi ketika meninggalkan kaum Sadum, Nabi Lut diberikan informasi, jalan aja lurus. Mau dengar suara apa teh, mau dengar ada angin, ada hujan, jalan aja terus. Jangan sekali-kali nengok ke belakang. Bahkan dalam ayat disebutkan Nabi Lut pun tidak membawa istrinya, karena istrinya termasuk kaum-kaum orang-orang yang berbuat itu. Nabi Lut pergilah bersama para pengikut dan 2 anak yang cantik. Ternyata Nabi Lut pernah menginformasikan kepada kaum Sadum bahwa Nabi Lut ini punya 2 putri yang sangat cantik-cantik. Siapa yang mau nikahi putri saya? Tapi karena kaum Sadum ini mereka para penyuka laki-laki dan laki-laki, maka mereka tidak ada yang tertarik. Pergilah Nabi Lut alaihissalam bersama para pengikutnya dan anak-anak yang meninggalkan kaum Sadum pada waktu yang sudah ditentukan, ya, pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu menjelang matahari terbit. Allah turunkan azab kepada kaum Sadum. Pertama, ya, azab pertama adalah Allah jungkir balikan. Ya, Allah jungkir balikan negeri kaum Sadum. Artinya gempa yang sangat dahsyat. Ya. Gempa yang sangat dahsyat. Jungkir balik, tanah yang angkat semua, bolak-balik yang tadi di atas balik jadi bawah. Rumah yang berdiri tiba-tiba hancur. Ya. Rumah yang berdiri tegak yang karena dijungkir balikan oleh Allah SWT dengan azabnya, rumahnya jungkir balik. Mereka yang ada di atas tanah terkubur oleh tanah, dan begitu seterusnya.
Lalu setelah semua negeri kaum Sadum itu dijubar balikan, Allah kirimkan hujan berupa batu yang terbakar. Jadi hujannya bukan hujan air, tapi hujannya hujan batu. Bukan batu air, bukan batu es, bukan, tapi hujannya batu yang terbakar. Tahu arang hitam panas, itu kayu, ini batu yang terbakar. Dihujanilah mereka dengan batu-batu yang terbakar. Dari langit hujan turun, tapi hujan batu yang terbakar, menghanguskan, menghancurkan seluruh penduduk kaum Sadum. Lalu bagaimana? Maka setelah kaum Sadum itu negerinya dijungkir balikan, lalu Allah turunkan hujan berupa batu-batu yang terbakar, maka binasalah semua kaum Sadum. Ini sama kejadiannya, hampir sama seperti kaumnya Nabi Nuh alaihi salam yang Allah berikan azab berupa apa? Ada masih ingat? Azabnya kaum Nabi Nuh yang tidak beriman diberi azab apa? Banjir bandang, sampai menutupi gunung, di atas gunung banjir. Setelah banjir surut, maka tersisanya orang-orang yang beriman. Nah, sama hal dengan kaumnya Nabi yang tidak beriman, kaum Sadum di satu negeri itu Allah jungkir balikan mereka, Allah berikan mereka hujan batu yang terbakar, maka mereka pun hangus semuanya binasa. Ini Allah buktikan bahwa orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat keji, janji Allah tidak akan didustakan, bahwa Allah akan mengazab mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ketika tadi dijungkir balikan, itu kan suaranya kencang, gempa terus terbolak-balik suaranya kencang. Nabi Lut alaihissalam beserta para pengikutnya karena sudah diberi peringatan oleh malaikat, apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu khawatirkan, jalan terus, jangan menoleh ke belakang. Akhirnya ketika gempa itu ada jungkir balik semuanya, Allah berikan hujan berupa batu yang terbakar. Nabi Lut beserta kaumnya yang beriman tetap terus berjalan lurus tanpa menoleh ke belakang. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Lut alaihissalam? Bahwa janji Allah itu benar adanya. Kalau Allah janjikan orang yang beriman akan masuk surga, orang soleh akan masuk surga, maka itu akan terjadi. Sebaliknya, kalau Allah janjikan orang yang tidak beriman, orang yang berbuat kejahatan, orang yang tidak soleh akan masuk ke neraka, maka itu pun akan anak soleh, anak soleha, alhamdulillah. Salah satu ajaran Nabi Muhammad yang wajib bagi kita umat Islam adalah sholat 5 waktu. Yang mengerjakan sholat insya Allah masuk surga, yang meninggalkan sholat pasti masuk neraka. Nah, sholatnya pun sholat yang benar. Kenapa? Karena di Al-Quran ada ayat fawailul lil musallin. Terusannya apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an. Cukup. Ya. Di Al-Quran diterangkan fawailul lil musallin, orang-orang yang sholat juga bisa celaka kalau mereka sholatnya an sholatihim sahun, mereka sholatnya dengan atau bercanda atau tidak serius gitu. Nah, maka anak soleha ketika waktunya sholat ya, bawa mukena dari rumah, kerjakan sholat dari rakaat pertama sampai rakaat
akhir. Apa yang membatalkan sholat? Berbicara selain bacaan sholat. Ngobrol ketika sholat itu sholat aja batal. Yang masih suka ngobrol ketika sholat jangan diulang, jangan diulangi karena sholatnya kalau batal dapat pahala enggak? Enggak, dapatnya dosa karena sholatnya sambil main. Na'udzubillah min. Anak sholat juga sholatnya jangan sambil bercanda. Ada yang diinjek kakinya, na'udzubillah min dzalik. Ada yang dijorokin sampai nyungsep, na'udzubillah min dzalik. Ya, diinjek kakinya sampai teriak, na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau tidak mau celaka, meskipun sholatnya harus benar. Kita belajar sedikit demi sedikit, ya, bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar. Salah satunya adalah tidak bercanda dan tidak ngomong. Anak soleh, alhamdulillah. Itu sekilas tentang kisahnya Nabi Lut alaihi salam. Dan sekarang daerah di mana Allah berikan azab kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang tidak beriman dan tidak mau bertaubat, itu dikenal dengan daerah sebutannya Laut Mati. Ada di daerah Arab itu, ya, ada namanya Laut Mati. Itu bukti azab yang Allah berikan kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, karena saya ada yang mau bertanya.